dengan judul besar yaitu Informatika di pertemuan pertama, pengertian informatika, ruang lingkup dan fungsi di pertemuan kedua, era Society 5.0 di pertemuan ketiga, dan berpikir komposisional di pertemuan keempat. Oke, sekarang kita masuk ke informatika. Kata informasi memiliki arti, yaitu informasi adalah suatu penyampaian yang disampaikan seseorang yang terkandung dan tidak selalu benar. Ada juga penyampaian yang dilakukan dan itu benar. Jadi sebagai kita sendiri, apa yang disampaikan orang terhadap kita jangan terlalu percaya. Kita harus menyelidikinya terlebih dahulu. Mengubah suatu data informasi menjadi sebuah pengetahuan yang baik dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memecahkan masalah yang ada, terutama yang berkaitan dengan informasi atau komunikasi, membuat kemudahan bagi sejumlah pelaku bisnis untuk melakukan pemasaran. Ini salah satu manfaat informatika dan juga tujuan informatika. Ada banyak lagi sih sebenarnya tujuan manfaat dari informatika. Nanti saya akan bahas di pengertian informatika, ruang lingkup, dan fungsi. Oke, prinsip dasar informatika ada 5, yaitu logika, algoritma, kreativitas, manajemen data, kerjasama tim. Saya akan memberikan satu contoh logika berpikir yang baik. Kenapa buah kelapa bisa jatuh? Ada yang bisa jawab? Pasti kebanyakan orang menjawab karena hukum gravitasi, dan sebagian orang menjawab nggak sebagian sih ya, pasti banyak juga orang yang jawab karena dia di atas. Jadi dari kedua jawaban ini dapat kita simpulkan ilmu yang kita dapat adalah pasti hukum gravitasi. Apa sih gravitasi? Gravitasi adalah tarikan yang dapat menimbulkan benda di atas menjadi jatuh gitu, kayak semacam tarikan ke bawah gitu lah. Makanya kenapa manusia loncat tuh jatuhnya ke bawah, kenapa nggak loncat tuh terus mengambang-ambang di atas? Karena kita ditarik oleh gaya gravitasi. Logikanya ya karena dia di atas. Ya karena dia di atas, kenapa bisa jatuh? Ya karena dia di atas gitu. Oke, jadi kayak kesimpulan informatika adalah setiap informasi yang kita terima secara langsung maupun tidak langsung harus benar-benar kita selidiki. Nah, ini yang saya sudah bilang tadi di awal, apapun yang disampaikan orang jangan terlalu percaya, kita selidiki terlebih dahulu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian informatika, ruang lingkup dan fungsi. Pengertian informatika, ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Informatika mempunyai konsep dasar teori dan pembangunan aplikasi tersendiri, dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif sosial termasuk tentang pengaruh serta sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sistem, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil. Oke, itulah pengertian lengkap dari informatika. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkupnya ada 6, yaitu teori, ilmu, komputer dan teknik, sistem informasi, keamanan ilmu, informatika sosial. Kita masuk ke ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang cara pemungutan klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, dan persebaran. Teori yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Komputer dan teknik yang mempelajari tentang pembesaran, pengasipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi. 4. Sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengelola berbagai informasi. Keamanan ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses mengamankan, melindungi data pada sistem atau komputer. Informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dalam perubahan sosial dan operasional penggunaan teknologi dalam konteks sosial.
Itulah beberapa ruang lingkup dan penjelasannya. Ada 6, yaitu teori ilmu komponen dan teknik, sistem informasi, keamanan ilmu informatika sosial. Oke, sekarang kita akan masuk ke fungsi informatika. Ada 6 juga, yaitu capture, processing, generation, storage, retrieval, transmission. Capture, menangkap dan menginput seperti menerima input dari Kerbot Schemer, MI, dan lainnya. Processing, memproses atau mengelola data yang diterima untuk selanjutnya dijadikan informasi. Generation, menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang dapat dipahami orang lain. Storage, menyimpan data ke dalam suatu media yang nantinya dapat digunakan kembali. Sebagai contoh, media penyimpanan adalah flash disk, hard disk, drive, dan lainnya. Retrieval, merekrut kembali informasi atau data yang sudah tersimpan. Transmission, mengirim data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan internet. Nah, saya akan menambahkan tentang manfaat dari informatika. Manfaatnya itu bukan hanya di dunia bisnis saja, ada manfaat di dunia telekomunikasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan dunia perba. Oke, sekarang kita masuk ke era Society 5.0. Sorry, saya lihat buku. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang diusulkan Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyambungkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem informasi antara dunia maya dan fisik. Society vs teknologi. Pada Society 5.0, teknologi AI dan LOT berfungsi sebagai pengelola data dan menganalisis data yang bersumber pada manusia itu sendiri melalui sumber fisik atau berupa data yang berbagai bentuk fisik. Manusia pasti memiliki hard skill dan soft skill. Tahu nggak sih sekalian? Sekarang mencari pekerjaan sama dengan memasukkan sebuah jarum benang, memasukkan tali jangkar dengan jarum benang gitu. Jadi kan susah gitu. Nah, untuk memudahkannya kita memerlukan soft skill atau skill mudah. Inilah yang akan diperlukan untuk mencari pekerjaan di era 5.0. Di antaranya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan sebagai question-questionnya. Ada ancaman kejahatan cyber yang perlu diwaspadai seperti pencurian data, penipuan, pelanggaran hak cipta, pornografi, hoax, dan ujaran kebencian dan provokasi. Itu dia era Society 5.0. Sini saya akan masuk ke berpikir kompetisional. Istilah computational thinking diperkenalkan pertama kali tahun 1980 dan sebenarnya oleh Seymour Papert. Karakteristik 1. Mendasar bukan menghafal. 2. Sesuai dengan konsep bukan pemrograman. 3. Ide dan bukan benda. 4. Saling melengkapi. 5. Harus mampu mengoperasi komputer. 6. Bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Menerapkan cara manusia berpikir bukan cara komputer berpikir. Bersifat melintang dalam sudut pandang intelektual. Manfaatnya memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir sistematis, kreatif, tektur, dan logis. 3. Memudahkan seorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal di yang pertama ada abstraksi, yaitu mengajarkan bagian penting dari suatu permasalahan dan pengabaian yang tidak pernah sehingga memudahkan fokus pada solusi. Yang kedua algoritma, yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik langkah-langkah yang berurut untuk mencapai suatu tujuan. Oke, yang ketiga dekomposisi dan volume persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. 4. Pengenalan pola, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan lain yang sejenis.